Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ikhwan fiddin, azani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, di bulan yang mulia ini kita masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan ibadah-ibadah yang banyak dan yang bermacam-macam jenisnya. Ikhwan fiddin, azanillahu wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini saya akan menyinggung sedikit untuk terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Baqarah ayat 186 Allah berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hambaku meminta doa kepada, maka jawablah wahai Muhammad, fa inni qarib, bahwasanya aku itu dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku akan mengabulkan setiap doa hambaku apabila ia berdoa. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaklah ia, seorang hamba tersebut, merasa yakin tentang doanya. Wal yu'minu bi, beriman akan dikabulkannya doa tersebut. La'allahum yarshudun, sehingga mereka akan diberikan petunjuk-petunjuk setelah ia berdoa. Ma'asyiral muslimin, ikhwani azanillahu wa iyyakum. Berdoa yaitu kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap perkara-perkara yang kita butuhkan. Sebagai seorang muslim, hendaknya pertolongan atau permintaan pertama adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ia hafal surat Al-Ikhlas, sebagaimana ihdinas siratal mustaqim, berilah kami jalan yang lurus ya Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, kepada Allah kita mohon dan kepada Allah kita mohon pertolongan. Di dalam doa ada 3 yang harus kita pahami di dalam hati. Kita harus yakin 3 hal ini sehingga kita tidak suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, bisa saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita tersebut sebagaimana permintaan kita yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, bisa jadi doa yang kita panjatkan, permintaan yang kita inginkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu diganti dengan dihindarkannya kita dari kecelakaan, atau diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan permintaan yang mungkin kita tidak pernah meminta hal tersebut. Itu ada yang kedua. Dan yang ketiga adalah doa tersebut dihimpun, ditabung oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita nanti di hari kiamat. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada sahabat, yang mana isinya pada hari itu nanti manusia dikumpulkan di padang mahsyar. Kemudian didatangkan kepada mereka gunung-gunung pahala. Diberikanlah kepada satu orang di antara mereka. Dan orang tersebut bingung, wahai Allah, ya Allah, apa ini? Pahala apakah ini? Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, ini adalah doamu yang dulu di dunia kamu tidak mendapatkan. Maka setelah itu, setelah mendapatkan penjelasan dari itu, hamba tersebut meminta pada Allah, ya Allah, sekiranya dulu di dunia engkau tidak mengabulkan doa-doaku, sehingga saya bisa naik derajatnya di sisimu dengan doa-doa yang engkau berikan pada hari ini. Ini adalah doa yang ketiga. Apabila doa kita tidak diijabahi, apabila kita susah terus-menerus, kita harus yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiapkan doa kita. Terlebih di bulan Ramadan ini, banyak-banyak kita minta pada Allah Subhanahu wa taala. Maha Pengampun, Maha Pemberi rezeki, yang hendaknya kita minta terus-menerus. Berbeda dengan manusia. Manusia diminta sehari biasa saja, diminta 2 hari mulai tidak enak,
Diminta 3 kali, pasti dia marah. Akan tapi Allah Subhanahu wa taala, diminta sekali Allah tidak suka. Diminta 2 kali Allah akan menjadi agak suka. Dan ketika sering minta pada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan semakin cinta pada hamba tersebut. Maka dari itu, jangan sampai kita malas berdoa. Berdoa untuk kebaikan kita, berdoa untuk kebaikan orang tua kita, anak kita, dan sanak saudara kita. Karena doa termasuk ibadah. Mungkin hanya ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kita dijadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba yang gemar untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, meminta, mengemis pada Allah Subhanahu wa taala, karena itu termasuk tanda-tanda keimanan dan keislaman seorang. Aqul qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.